Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di channelnya Papi. Di sini kita akan membahas seputar film-film yang menarik dan semoga kalian semua menikmatinya. Langsung aja, kali ini kita akan bahas film yang berjudul 50 First Date. Film komedi romantis Amerika tahun 2004 yang disutradarai oleh Peter Segal. Film ini dibintangi oleh Adam Sandler sebagai seorang dokter hewan dan pemburu wanita, dan juga Drew Barrymore, seorang gadis yang mengidap penyakit amnesia. Penasaran dengan filmnya? Ya udah, nonton dulu aja ya. Cerita bermula dari Adam Sandler yang berperan sebagai Henry Root. Dia adalah seorang dokter hewan laut di Kepulauan Hawaii yang senang mempermainkan dan berburu wanita yang berkunjung ke pulau tersebut. Suatu hari ketika Henry sedang berlayar, tiba-tiba kapal yang dikendarainya rusak. Dia terpaksa menepi ke pulau dan mengunjungi sebuah kafe di sana. Di kafe itu, Henry bertemu dengan Lucy Whitmore yang diperankan oleh Drew Barrymore, seorang guru seni lokal. Henry mencoba mendekati Lucy dan mereka pun mengobrol, bercerita, dan setuju untuk berjumpa keesokan harinya. Keesokan harinya, Henry kembali ke kafe tersebut untuk menemui Lucy. Tetapi ketika Henry menghampiri Lucy, Lucy tidak ingat dengannya atau pertemuan mereka sebelumnya. Pemilik kafe menariknya ke tempat di mana Lucy tidak dapat mendengar mereka, menjelaskan kepada Henry bahwa Lucy menderita penyakit akibat kecelakaan mobil setahun yang lalu, yaitu penyakit amnesia fiktif, di mana peristiwa yang terjadi hari itu akan menghilang dari ingatannya setiap malam. Lucy percaya bahwa setiap hari adalah hari ulang tahun ayahnya yang bernama Marlin. Dalam rangka untuk melindungi Lucy dari kehilangan ingatannya, Marlin dan saudara Lucy, Doug, selalu melakukan kegiatan ulang tahun Marlin setiap hari, seperti kejadian 1 tahun lalu sebelum terjadi kecelakaan. Henry menyadari bahwa ia telah jatuh cinta kepada Lucy. Henry merencanakan cara-cara baru untuk bertemu lagi dengannya setiap hari, berharap bahwa suatu hari Lucy akan mempertahankan kenangan dan perasaan untuknya. Usahanya tidak berjalan mulus, di mana Marlin dan Doug mengancam Henry untuk tidak menemui Lucy lagi. Usaha yang dilakukan Marlin dan Doug juga tidak berjalan mulus, karena suatu hari mobil yang dikendarai Lucy ditilang oleh polisi. Lucy menyadari ada yang salah dengan tanggal di surat tilangnya, serta koran yang ada di kafe tersebut. Di rumah, Marlin dan Doug terpaksa menjelaskan apa yang telah terjadi kepada Lucy dan apa yang telah menimpanya. Untuk mengubah keadaan, Henry akhirnya meyakinkan Marlin bahwa menyembunyikan kebenaran dari Lucy lebih buruk daripada menjelaskan kepada Lucy setiap hari. Jadi, mereka mulai memberikan kaset video kepada Lucy untuk ditonton setiap pagi, yang menjelaskan tentang situasi dan hubungannya dengan Henry. Percobaan yang dilakukan Henry berhasil. Lucy bisa menjalani hidupnya secara normal dengan menonton video tersebut, dan hubungan Henry dan Lucy pun mulai berjalan mulus. Suatu pagi, Lucy tidak sengaja mendengar bahwa Henry telah membatalkan rencananya berlayar ke Kutub Utara untuk ekspedisi penelitian yang telah ia persiapkan selama bertahun-tahun, hanya agar dapat bersama Lucy. Henry berpikir jika dia pergi, maka akan menghancurkan perkembangan yang sudah Lucy lakukan. Lucy merasa bersalah. Karena hal tersebut, Lucy pun pergi mengunjungi Henry ke tempat kerjanya dan memperlihatkan sebuah buku
yang berisi tentang jurnal hariannya. Buku itu berisi tentang kenangan-kenangan yang telah dilupakannya dan kenangannya bersama Henry. Lucy mengatakan bahwa dia tidak ingin menahan Henry untuk pergi berlayar, sehingga ia ingin menghancurkan semua bukti hubungan mereka dan bersikeras supaya Henry meninggalkannya dan dirinya akan melakukan terapi di unit spesialis di rumah sakit. Dengan tekad Lucy yang sudah bulat, kini Henry menutup semuanya dan keluar dari kehidupan Lucy. Dia mempersiapkan perjalanannya untuk berlayar ke Kutub Utara. Sebelum ia mengatur pelayaran, Marlene memberinya sebuah CD Beach Boy berisi musik yang Lucy gunakan ketika dia masih kecil untuk diberikan pada Marlene sewaktu perjalanan memancing karena mengingatkannya pada istrinya. Baru-baru ini, Lucy menyanyikan lagu-lagu ini pada hari-hari ketika ia bersama Henry. Tak lama setelah berangkat, Henry menyadari bahwa CD tersebut mungkin petunjuk dari Marlene bahwa Lucy memang ingat dengannya. Henry pun bergegas kembali ke rumah sakit untuk menemui Lucy. Namun setelah bertemu, Lucy menjelaskan bahwa dia masih tidak tahu siapa Henry. Tetapi Lucy telah bermimpi tentangnya dan ingat bentuk wajahnya, sebagaimana dibuktikan oleh banyaknya lukisan dan gambar yang telah dibuat selama di rumah sakit. Hal ini menjadi bukti cinta mereka satu sama lain, dan mereka pun bersatu kembali. Beberapa tahun kemudian, Lucy terbangun dan melihat sebuah kaset video dan memutarnya. Video itu berisi mengenai adegan kecelakaan yang dialaminya dan pernikahannya dengan Henry. Dan dengan dipenuhi air mata, Lucy pun naik ke geladak kapal dan di sana dia telah disambut oleh Henry, Marlene, dan ternyata mereka pun telah memiliki seorang putri. Dan film pun berakhir. Sekian alur cerita film dari Papi. Bagi yang suka, jangan lupa like dan subscribe. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Salam.